Cek, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu semuanya. Ya, kembali lagi bersama saya, Bu. Jadi mungkin buat sebagian ibu-ibu ada yang bosen kali ya, ketemu lagi dokter Dani lagi, dokter lagi. Ya, karena kan dari yang 8 KBA itu kita bina dari 1 tahun yang lalu ya Bu ya. Yang 8 KBA itu berlanjut sampai sekarang. Yuti juga binaan saya juga sama Yuti. Mana ibu-ibu Yuti? Oke. Sampai ketemu lagi ya Bu ya, kita sama sekarang ya. Nah ibu-ibu sekalian, jadi sekarang ini saya akan mencoba mereview kita tuh akan pelatihan apa sih gitu, dan kenapa ada pelatihan seperti ini gitu. Ada ibu-ibu nggak di sini nih? Ada nggak? Ada ya. Ini kalau nggak salah waktu pelatihan apa ya? Saya juga lupa nih. Saking banyaknya lah. Jadi gini ibu-ibu sekalian, mereview dulu yang sebelumnya gitu ya. Karena pelatihan kita ini tuh adalah satu rangkaian dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya. Buat 8 KBA yang tahun lalu saya bina, yang kita bina gitu, itu kan kita melakukan pembinaannya berupa peningkatan strata posyandu, benar nggak Bu? Ya kan, itu yang pertama. Terus yang kedua, ibu-ibu dilatih juga berkaitan dengan keluarga sehat, masih ingat nggak Bu? Yang sampai akhirnya diajarin cara ngeses atau menilai keluarga sehat lewat kuesioner itu seperti apa, ya Bu ya? Sama ada juga uji kompetensi kader, ya yang disuruh ngisi soal. Terus ditanya ibu pernah penyuluhan nggak dan lain sebagainya, ya kan? Nah itu yang pertama ibu-ibu sekalian. Jadi tahun lalu kita melatihnya itu lebih kepada peningkatan strata posyandu. Alhamdulillah semua stratanya naik, walaupun belum semuanya sampai mandiri, tapi strata posyandunya itu tuh semua yang kita bina 88 itu naik Bu, ya. Terus juga berkaitan dengan keluarga sehat dan juga kompetensi kader, hasil dari pelatihan setahun itu tuh kita evaluasi Bu. Nah evaluasinya seperti apa, itu yang menjadi bahan pelatihan kita di tahun kedua gitu. Nah buat ibu-ibu sekalian yang mungkin ikut di tengah-tengah kegiatan, ya mungkin akhirnya bisa mengikuti aja rangkaian kegiatan tersebut gitu. Walaupun awalnya nggak tahu, tapi insya Allah apa yang ibu-ibu dapatkan itu bermanfaat. Nah hasilnya seperti apa yang pada saat itu dilakukan? Nah, ini keluarga sehat Bu. Karena kenapa saya ceritain dulu keluarga sehat? Karena itu berkaitan dengan pelatihan yang akan kita lakukan sekarang. Ini yang dilakukan dari 8 KBA yang kemarin kita bina, dari 510 data keluarga. Kan ibu-ibu menilai tuh tentang kriteria keluarga sehat, Ibu ya, kalau masih ingat ya. Dari hasil keluarga sehat itu tuh ditemukan ada keluarga yang prasehat dan tidak sehat. Nah, dari yang prasehat dan tidak sehat, kita lihat permasalahannya tuh ada di mana. Dan ternyata permasalahan paling besarnya itu seperti terlihat di sini yang ibu-ibu semua saksikan. Paling banyak tentang merokok Bu, nomor satunya. Dan nomor duanya permasalahannya itu adalah berkaitan dengan keluarga berencana. Ya, ini yang didapatkan pasca pelatihan 1 tahun yang lalu di 8 KBA yang ibu-ibu nilai sendiri gitu. Nah untuk yang rokoknya ini kan kemudian kita lakukan pelatihan terkait dengan Posbindu ya, pos pembinaan terpadu, Posbindu PTN. Salah satunya Posbindu itu kan tujuannya untuk mengurangi faktor resikonya, diantaranya adalah rokok. Makanya kita lakukan pelatihan Posbindu kemarin. Nah yang kedua selain merokok, ternyata permasalahan itu adalah keluarga berencana Bu. Nah kita lihat di masing-masing KBA dari mulai Kebonpala, Warakas, Lengkong, Depok, Ciganjur, Sunter, Pasir Luyu dan Pramuka, semua masalah KB itu ada. Jadi ibaratnya ini tuh 2 atau 3 permasalahan terbanyak di masing-masing KBA. Nah KB itu tuh ada di semua kampung berseri astra menjadi masalah gitu. Tangkap ibu sampai sekarang. Karena besok ibu-ibu tuh akan belajar tentang keluarga berencana. Ya, harapannya dengan adanya masalah ini ibu-ibu dilatih permasalahan KB itu bisa ditanggulangi di KBA-nya masing-masing. Ya, jadi seperti ini Bu. Hampir dilihat. Kalau ibu-ibu lihat semua nih di semua KBA kemarin berdasarkan kriteria keluarga sehat itu permasalahannya tuh hampir di semuanya ada KB dan selebihnya itu tuh berkaitan dengan merokok atau hipertensi. Ya. Jadi hampir di semua KBA merokok, hipertensi dan lain sebagainya. Ya, itulah mengapa ibu-ibu sekalian slide. Nah, dari hasil pelatihan 1 tahun ke belakang kita dapatkan bahwa permasalahan di keluarga sehat itu diantaranya adalah hipertensi dan merokok. Terus kan waktu kemarin ibu-ibu sekalian juga diajari mengukur lingkar pinggang ya Bu ya. Kemudian mengukur tensi dan gula darah.
ternyata banyak juga yang bermasalah lingkar pinggangnya itu kegedean, ya, atau ukurannya yang kekecilan gitu, simeterannya, kayaknya lingkar pinggangnya yang kegedean ya. Jadi mayoritas itu obes sentral gitu, mayoritas itu body mass index-nya atau apa namanya ukuran tubuhnya itu berlebih gitu kan. Itu hampir di semua KBA yang ibu-ibu lakukan pemeriksaan, kan ibu-ibu sendiri ya yang melakukan. Ternyata permasalahan penyakit tidak menular itu tuh banyak gitu. Ya Bu ya, bener nggak? Ya. Bener kan? Nah makanya di tahun ini kita mengusulkan pada Astra, kita latih ibu-ibunya berkaitan dengan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular. Jadi nyambung ya Bu ya, oh ada masalah ini, maka kemarin ibu-ibu dilatih posbindu, benar ya Bu? Ya. Kemarin kan udah ikut ya pelatihan posbindu, udah ada berapa kali tuh? 2 kali ya seingat saya ya, 2 apa 3 kali lah yang terpusatnya. Terus yang di 8 binaan kita, yang binaan Astranya, kita datangi langsung untuk ngelihat penyelenggaraan posbindunya udah benar atau belum. Ya. Udah ada yang dikunjungi Bu kemarin? Udah ya, didatengin kan kita lihat. Tujuannya apa? Supaya permasalahan-permasalahan penyakit tidak menular tersebut itu tuh bisa diatasi salah satunya oleh ibu-ibu kader sekalian. Makanya kita latih Bu, ya. Nah, pelatihan posbindu ini sudah selesai Bu di tahun ini. Jadi tinggal 1 kali lagi kunjungan ke lapangan untuk melihat ada peningkatan nggak nih dari yang kemarin kita latih. Jadi pelatihan terpusat posbindu itu udah selesai. Ya kan kemarin kita di lantai 8 ya kalau nggak salah ya. Di lantai 8 kita melakukan pelatihan posbindu 2 hari berturut-turut, dari Kementerian Kesehatan juga datang. Terus kita datang juga ke lapangan, dan nanti ada di akhir tahun lah kurang lebihnya kita akan datang sekali lagi untuk melihat perkembangannya. Ya, jadi yang posbindu sudah selesai. Nah buat ibu-ibu yang mungkin Astra Group atau yang di luar 8 KBA ini, wah dok saya belum dapat, ya siapa tahu nanti akan ada lagi. Tapi posbindu ini pelatihannya sekarang sudah selesai Bu. Jadi ini tinggal kunjungan lapangan. Ya, jadi itulah kenapa di tahun ini ada pelatihan posbindu, karena dari masalah-masalah sebelumnya itu tuh ada masalah penyakit tidak menular. Nah, yang kedua Bu, yang sering ditemukan waktu pas pelatihan posyandu kemarin setahun ke belakang, hampir semua posyandu bilang salah satu masalahnya itu ada pada permasalahan gizi gitu. Suka aja ada anak yang di bawah garis merah, benar nggak Bu? Ya. Bahkan kan waktu pas tahun kemarin di 8 KBA itu kami minta coba lihat atau coba tuliskan anak-anak atau balita dengan di bawah garis merah itu tuh namanya siapa, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, kemudian sama tim kita di plotting. Oh ternyata memang gizinya banyak yang kurang gitu. Ya, ini permasalahan gizi. Jadi ada balita di bawah gizi merah, di bawah garis merah, terus ada yang ASI eksklusifnya nggak benar juga. Ada wanita usia subur yang anemi. Jadi permasalahan kedua yang kita temukan itu adalah permasalahan posyandu, terutama apa? Gizi gitu. Sehingga apa? Di tahun ini kita fokus pada pelatihan penanggulangan permasalahan gizi. Yaitu yang kedua. Ini yang akan diselenggarakan sekarang. Ya. Jadi kan posbindu udah beres nih. Nah sekarang tuh kita fokus pada penanggulangan gizi masyarakat. Nah kemarin di Sunterjaya itu tuh kadernya tuh aktif banget ngelaporin banyak anak-anak yang di bawah garis merah ya. Mana ibu-ibu Sunter? Ibu-ibu Sunter, nah oke. Sunter kan banyak tuh Bu yang ngelaporin banyak balita garis merahnya, itu bagus tuh. Jadi data kan banyak ke kita. Karena saking banyaknya yang dilaporkan, maka kita mengusulkan di Sunter itu harus beres masalah gizinya. Jadi nggak boleh lagi ada yang di bawah garis merah. Makanya nanti fokusnya Bu untuk Sunter, warung gizinya akan kita dampingi. Ya, untuk Sunter. Nah, tapi buat yang lain gitu ya, buat yang lain tetap akan diikutkan di pelatihannya sama Astra. Jadi secara terpusat itu akan diikutkan pelatihannya, dan salah satunya pelatihan hari ini, untuk hari ini nih Bu, fokus kita akan bicara tentang bagaimana penanggulangan permasalahan gizi dengan bantuan ibu-ibu sekalian sebagai kader gitu. Ya, itu yang akan kita bicarakan di hari pertama. Jadi fokus kita bicara pada masalah gizi. Apa yang akan dibahas di sini? Kita akan mencoba memaparkan secara umum masalah gizi itu seperti apa sih di Indonesia gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemerintah tuh punya program apa sih dalam mengatasi permasalahan gizi? Salah satunya mungkin ada pendampingan keluarga, dan bahkan mungkin nanti kami akan usulkan bagaimana kalau di masing-masing KBA, apalagi dengan anak-anak yang bermasalah gizinya banyak, kita bangun yang namanya kader gizi. Ya. Apakah itu sama dengan kader posyandu Dok? Boleh aja gitu. Tapi dia harus fokus pada penanggulangan permasalahan gizi di daerah tersebut. Jadi ibaratnya dia satgasnya lah, satuan khususnya untuk mengatasi permasalahan gizi.
Kan kalau posyandu nggak cuma gizi ya Bu ya, ada kesehatan anaknya, ada kesehatan ibunya juga gitu. Nah tapi kalau yang ini dia fokusnya ke permasalahan gizi. Bahkan gitu, kami akan coba dorong juga ibu-ibu itu atau ibu-ibu kadernya untuk punya warung gizi. Nanti akan dibahas warung gizi itu apa. Tapi secara umum gitu ya, warung gizi itu adalah sebuah upaya yang akan dibangun oleh ibu-ibu sekalian untuk menanggulangi permasalahan gizi buruk di wilayahnya dengan cara apa? Ibu-ibu memberikan subsidi makanan pada anak-anak yang balita gizinya kurang dengan hasil penjualan makanan sehat yang ibu-ibu jual di lingkungannya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Wah dok, nambahin kerjaan saya dong sebagai kader gitu. Pasti kan gitu ya. Kita udah tahu itu Bu, makanya ada kompensasinya buat ibu-ibu yang menjalankan warung gizi. Apa kompensasinya? Ibu-ibu akan dapat uang dari hasil usaha warung gizi tersebut. Jadi intinya ibu-ibu tuh akan dibiayai oleh ibu-ibu sendiri gitu. Jadi keuntungannya itu buat ibu-ibu, buat ngasih ke balita binaan, makanan ya bukan uang bentuknya makanan, dan buat ngisihin ke kas posyandu. Konsepnya seperti apa itu nanti akan kita jelaskan hari ini. Nah buat teman-teman yang di Yuti itu kan pernah didampingi ya Bu ya. Makanya salah satu contoh suksesnya akan kita hadirkan bicara hari ini gitu. Kenapa yang akhirnya saya minta kader yang bicara? Khawatir ya gitu kalau saya Mbak Hanifah atau siapa yang bicara, itu mah kan dokter teori doang gitu. Di lapangan kan belum tentu seperti itu. Kita hadirkan Bu yang sudah melakukan itu dan bagaimana perkembangannya sejauh ini supaya ibu-ibu bisa saling belajar gitu ya. Itu yang akan kita bicarakan hari ini Bu, berkaitan tentang masalah gizi dan didorong kepada pengelolaan sampai ke warung sehat ya, warung gizinya. Nanti di Sunter bahkan di Sunter itu akan dilakukan pelatihan pengolahan makanannya Bu untuk Sunter. Tapi nanti juga teman-teman yang di KBA lain pun nanti akan dilibatkan untuk ikut pelatihan di situ. Tapi lokasinya di Sunter Bu, bukan di sini gitu ya, seperti itu. Nah selanjutnya berkaitan dengan gizi ini, nanti selain kita hari ini kita akan fokus banyak bicara tentang warung gizinya Bu. Kenapa itu dulu yang kita dorong hari ini, supaya setelah pelatihan hari ini ibu-ibu tuh udah pada mulai bisa menginisiasi di KBA-nya masing-masing. Ya, udah mulai bisa bikin itu di KBA-nya masing-masing. Setelah ini baru ada lagi pelatihan gizi. Nanti ada pelatihan gizi terakhir, mungkin kalau nggak bulan ini bulan depan. Itu berkaitan tentang bagaimana pengoptimalan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Karena yang penting itu adalah gizi 1000 hari pertama kehidupan Bu. Ibaratnya kalau anak kurang gizinya masih pada di bawah 2 tahun, 1000 hari pertama kehidupan tuh dari ibu itu mulai hamil sampai anaknya usia 2 tahun gitu. Kalau itu bisa diperbaiki di usia 2 tahun pertama, anaknya itu bakal bisa diselamatkan lah, kasarnya bakal sehat, bakal bisa pintar dan lain sebagainya. Tapi kalau dia sudah lebih dari 2 tahun, ya kurang gizi itu susah Bu gitu. Kedepannya anak itu bisa jadi hipertensi, bisa jadi kecerdasannya kurang dan lain sebagainya. Nah, makanya materi itu akan dibahas di pelatihan berikutnya. Ya, jadi untuk gizi ada satu lagi pelatihan terpusat yang akan ibu-ibu semua ikuti. Jadi itu nanti ada pelatihan tentang gizi Bu. Nah satu lagi pelatihannya kemarin ketika kita melihat kompetensi kader, bukan kita nilai ya penyuluhan, kemampuan kader mengelola dana sehat dan lain sebagainya. Ternyata masalah kompetensi kader itu yang paling banyak itu adalah penyuluhan, konseling, sama pengembangan dana sehat. Benar nggak Bu? Betul. Benar ya. Karena ketika ditanya sudah pada melakukan penyuluhan belum di posyandunya? Kebanyakan belum gitu ya. Ketika ditanya ibu pernah melakukan penyuluhan di lembar esai belum pernah gitu kan. Apalagi konseling, meja 5 ada kosong ya Bu ya. Yang harusnya konseling dan lain sebagainya gitu. Nah, itu yang banyak kami temukan. Dan juga yang banyak kami temukan adalah apa? Dana sehat. Hampir posyandu yang belum mandiri, permasalahannya itu ada pada dana sehat. Ya, bahkan ada beberapa yang konsep dana sehatnya pun masih nggak tahu gitu. Dok, kan ada dana bantuan dari kecamatan itu kan dana sehat, benar gitu itu dana sehat gitu. Atau misalkan dok kan sudah ada iuran RT gitu, kan itu ada sebagiannya buat posyandu itu tuh dana sehat bukan gitu, benar nggak itu dana sehat? Itu yang nanti akan dibahas Bu. Ya, jadi ketika bicara kompetensi ibu-ibu tuh banyak yang kurang, terutama masalah penyuluhan, konseling, pengembangan dana sehat. Sehingga di tahun ini kami melatih ibu-ibu berkaitan dengan kompetensi tersebut. Pelatihan penyuluhan dan konseling kemarin udah ya Bu ya? Di lantai 8 ya? Nah itu kan sudah. Dan besok adalah pelatihan terakhir berkaitan dengan peningkatan kompetensi kader. Nah besok apa yang akan dilatih? Tentang KB,
sekaligus tentang konseling KB-nya, karena nanti ibu-ibu akan diajarkan cara menggunakan lembar balik konseling KB. Ya, itu. Terus apalagi yang akan diajarkan? Yang akan diajarkan itu adalah pengembangan dana sehat juga. Jadi sebenarnya dana sehat itu apa sih? Gimana caranya supaya posyandu ibu-ibu tuh bisa mandiri dengan dana sehatnya gitu. Itu besok akan dilatihnya, Bu. Ya, dan sekaligus besok pun akan ada refreshment atau pengulangan berkaitan dengan jaminan kesehatan nasional, terutama penggunaan JKN mobile. Ya, karena ketika ibu-ibu lihat, coba back lagi. Nah, Bu, masalah JKN nih, yang ini, JKN itu masih tinggi juga masalahnya. Dia nomor 3 dari kemarin permasalahan di Kampung Berseri Astra yang dinilai. Jadi nomor 1 itu kan merokok, nomor 2-nya KB, nomor 3-nya JKN, nomor 4-nya itu hipertensi. Jadi apa masalahnya JKN? Masalahnya JKN adalah anggota keluarga masih banyak yang belum terdaftar di Jaminan Kesehatan Nasional. Belum punya BPJS lah, warga di sekitar KBA ibu-ibu tuh gitu. Sehingga apa? Next, slide lagi, back. Nah, next. Nah, sehingga apa? Di sini pun kader akan dilatih kompetensinya bagaimana bisa membantu masyarakat untuk menjadi peserta BPJS. Kadang kendalanya masyarakat itu tuh, aduh Bu, males saya kalau daftar BPJS tuh ngantri, bener nggak? Wah, belum ngantri, belum jauhnya, belum ongkos, panas gitu, becek, nggak ada ojek, wah banyak lah alasannya gitu ya. Jadi gitu, untuk memangkas masalah itu, nggak usah khawatir Bu gitu. Di Posyandu atau di Posbindu, Ibu bisa daftar BPJS ke kami, kader Avicenna Astra. Wah, emang bisa? Bisa. Sini Bu, mana persyaratan yang dibutuhkan? Daftar via JKN Mobile nanti ya, via aplikasi di gadget. Udah, ibu-ibu tinggal bayar, bulan depan aktif gitu. Nggak usah ke kantor BPJS. Memudahkan nggak dan membantu masyarakat nggak Bu? Membantu gitu ya. Itu nanti yang akan dilatih juga besok Bu, ya, diulang. Slide lagi terakhir. Nah, jadi Bu, secara umum ini menu pelatihan kita di tahun 2018. Nah, untuk pelatihan revitalisasi Posbindu PTM ini udah beres Bu ya. Udah kita latih, udah kita dampingi, tinggal kunjungan akhir ya. Ini sekali lagi kunjungan akhir. Yang pelatihan kompetensi kader itu pun beres besok Bu. Jadi besok itu terakhir berkaitan dengan peningkatan kompetensi kader. Setelah itu udah nggak ada lagi pelatihan. Nah, kalau berkaitan dengan gizi, ini hari ini ya Bu ya, kita bicara gizi, sama ada 2 kali lagi pertemuan bicara tentang 1000 hari pertama kehidupan. Itu masih ada nanti 2 kali lagi. Plus yang di Sunter nanti akan ada pendampingan lapangan tentang pengelolaan makanan dan pendampingan warung gizinya. Di mana ibu-ibu yang lain pun yang non Sunter boleh datang ke sana untuk ikut pelatihannya. Jadi seperti ini menu pelatihan kita Bu di tahun 2018. Jadi hari ini kita akan belajar banyak tentang gizi, terutama di warung gizinya. Besok kita akan bicara tentang KB dan juga tentang dana sehat, juga tentang refreshment JKN ya, mobile JKN, dan juga simulasi konseling KB itu besok ya. Dan nanti di pelatihan terakhir itu tinggal gizi di 1000 hari pertama kehidupan ya. Ya. Ya, baik, mungkin seperti itu ibu-ibu sekalian. Dari saya juga cukup. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Sehat selalu. Dari jam berapa di sini? Jam berapa? Wow, luar biasa, tepuk tangan nih, luar biasa nih ibu-ibu kita. Memang ibu-ibu itu adalah tiang dari keluarga, tiang dari negara juga ya Bu. Makanya ini ilmu yang diberikan oleh Astra nih luar biasa. Saya kira ada Pak Dokter yang telah memberikan pengetahuan sharing ya Dok ya, tentang kesehatan untuk ibu-ibu semua. Saya dengar ibu-ibu adalah ibu-ibu dari berbagai kelompok ya, yang ada di Jakarta ya. Jakarta semua Bu? Bogor. Oh ya Allah, alhamdulillah.
Alhamdulillah, kayaknya habis sholat tahajud langsung berangkat. Jadi kami datang tadi kemari sebetulnya bukan untuk acara ini, tapi terima kasih dapat kesempatan nyelak, dapat 5 menit boleh Bu? Saya Linda Agung Gumelar. Dulu saya pernah jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kita banyak kerjasama. Ini banyak PKK. Banyak kerjasama dengan tim penggerak PKK yang luar biasa. Saya ingin tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu semua. Sekarang kehadiran kami adalah sebagai Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia. Dan kami bersama-sama dengan Ibu Tati Hendro Priyono. Boleh tepuk tangan Bu, beliau pembina dari yayasan kami. Kemudian Ibu Herlinda Halim, beliau dari anggota bidang dana untuk yayasan kami. Jadi kami juga pagi-pagi tadi berangkat, tapi nggak sepagi ibu-ibu, saya 6:30 dari rumah. Mendingan lebih turun sedikit dari ibu-ibu waktunya. Karena kami hari ini mendapatkan bantuan CSR dari Astra untuk kepentingan operasional dari yayasan kami, Yayasan Kanker Payudara Indonesia, dalam kegiatan-kegiatan yayasan. Apa sih YKPI itu, Yayasan Kanker Payudara Indonesia? Adalah satu organisasi sosial berbentuk yayasan yang bergerak untuk bagaimana kita secara awal jemput bola deteksi dini kanker payudara. Kenapa penting Bu? Karena kanker payudara itu lebih banyak terjadi pada perempuan. Dan saya salah satu. Saya pernah didiagnosa kanker payudara di tahun 96. Tapi alhamdulillah karena terdeteksinya awal, sehingga saya masih diberikan kesempatan untuk hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu saya berjanji bahwa apabila saya masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan hidup saya, membesarkan anak-anak saya dan juga mendampingi suami, saya akan bekerja untuk kanker payudara. Dan ternyata Allah mengabulkan doa saya dan tentu konsekuensinya saya harus juga bekerja untuk itu. Begitu juga dengan Bu Tati Hendro Priyono dan para pendiri yang lain. Pendirinya selain Bu Tati ada Bu Rima Melati. Mungkin tahu ya, beliau juga survivor yang luar biasa. Beliau adalah ikon untuk kanker payudara di Indonesia. Kemudian ada satu lagi Ibu Ender Tono Sutarto, beliau juga seperti saya pasien kanker. Kemudian satu dokter bedah onkologi. Tujuan kami bagaimana bisa secara awal memberikan informasi kepada semua masyarakat di Indonesia bisa melakukan sadari. Ibu-ibu udah dapat ilmu sadari, periksa payudara sendiri ya. Nah, sekarang ibu-ibu harus lakukan itu dan sebarluaskan kepada binaan-binaan ibu-ibu. Dan tentu kalau ada sesuatu benjolan, tolonglah segera pergi periksakan ke dokter. Dan jangan khawatir, karena tidak semua benjolan itu kanker payudara, ya dok ya? Jadi jangan tuh, waduh saya kanker nih, saya nggak mau, saya takut mati nih, bagaimana? Wah saya mesti dioperasi nih, payudara saya dibuang. Waduh nanti saya botak nih, karena kemoterapi. Nggak semua benjolan itu adalah kanker payudara. Kemudian apabila ditemukan dalam stadium awal, maka kemungkinan sembuhnya lebih besar Bu. Ya. Jadi benjolan itu sifatnya menetap ya Bu. Dia ada di situ terus, seperti saya waktu itu di kanan sini terus ada. Tidak ada rasa sakit dan kenyal-kenyal gitu Bu. Jadi cuman kalau kita tidak lakukan segera pemeriksaan itu metastasenya sangat cepat. Ada gosipnya bilang jangan kena visu, kalau kena visu nanti langsung menyebar, ada yang gitu ya. Oh pakai herbal ini aja, kalau pakai herbal ini sudah ada yang sembuh gini gitu. Kemudian atau pakai jaket katanya. Bisa ngomong, karena sekarang banyak sekali informasi-informasi dari sosial media yang justru menyesatkan pasien kanker payudara. Artinya harus ke dokter dulu. Kemudian kalau menggunakan herbal harus konsultasi dengan dokternya. Takut berlawanan. Obat-obatan yang dipakai dengan herbal ini berlawanan. Bukannya tidak boleh, tetapi tentu harus terbuka dengan dokternya. Dan biaya herbal juga nggak murah. Biaya pergi-pergi ke dukun juga nggak murah, kan gitu ya, alternatif gitu ya. Jadi sementara pakai BPJS tercover. Ngapain kita keliling-keliling? Yang penting kita jadi anggota peserta BPJS, ya. Ibu-ibu harus jadi peserta BPJS supaya tercover pengobatannya. Ya, jadi itu yang kami ingin sampaikan. Ya pentingkan sadari, tidak semua benjolan itu kanker payudara. Dan satu lagi,
langsung pergi ke dokter bila ada benjolan. Tentu kami sangat berharap dengan ibu-ibu PKK ini, aktivis-aktivis kita bisa menyampaikan kepada lingkungan di mana ibu berada. Dan juga ada sadanis ya Bu, periksa payudara secara klinis. Itu umur 20 sampai 40 tahun harus dilakukan setahun 2 kali. Pergi ke dokter atau tenaga terlatih untuk lakukan sadanis. Kalau yang di atas 40 tahun cukup 1 tahun sekali. Setelah dia lakukan sadari tiap hari kan, sebulan sekali, dia kan mamografi. Dianjurkan 40 tahun ke atas itu lakukan mamografi supaya akan terlihat lebih detail. Nah, ibu-ibu, di dunia ini datanya 8 dari ibu-ibu kumpul, 1 tuh ada kemungkinan breast cancer. Jadi kalau 8 berkumpul, 1 itu kanker payudara. Hanya kalau di Indonesia data belum lengkap. Tetapi kalau kita mengacu kepada kejadian-kejadian yang ada, 8:1 itu kalau di luar negara maju mungkin dia di stadium awal. Jadi tertolong. Tapi kalau di Indonesia 8:1 lah, misalnya kita pakai angka itu pasti udah stadium lanjut. Karena apa? Kami punya komunitas pasien kanker payudara. Ternyata ya pada umumnya datangnya stadium lanjut. Bukan kesalahan beliau, tapi karena informasinya nggak sampai. Kita pergi ke mana rumah sekolah-sekolah, apakah di pelosok, apakah di ujung Indonesia, atau di universitas, ataupun di Jakarta, sekolah yang keren gitu, sekolah yang kelasnya high, tinggi. Tanya tentang sadari, nggak ada yang pernah lakukan. Ada yang tahu tapi nggak lakukan, lebih banyak tidak tahu. Nah inilah yang menjadi problem kita bersama. Dan ada satu perkiraan di 2030 ini akan ada terjadi peledakan terhadap penyakit kanker. Berarti termasuk di dalamnya kanker payudara. Kenapa? Gaya hidup. Gaya hidup yang mungkin pemicunya kan hormon estrogen. Jadi makanan yang berlemak, kurang olahraga, stres, dan genetik. Genetik itu kan dia turunan ya. Tapi genetik sangat kecil dan penggunaan hormon. Karena ini pemicu hormon estrogen. Jadi kalau menggunakan pil KB pun disarankan jangan terus-menerus ya. Ganti dengan cara lain untuk keluarga berencana. Ini mohon disampaikan juga kepada kawan-kawan dimanapun berada. Saya kira itu Bu yang dapat kami sampaikan, sedikit informasi tentang pentingnya deteksi dini kanker payudara. Pertama, jangan takut lakukan sadari. Sadari itu dilakukan 7 hari setelah hari pertama menstruasi. 7 sampai 10 hari. Jadi sebulan sekali aja, nggak usah tiap hari. Lakukan di depan kaca, lampunya terang, lakukan perabaan. Nanti kalau terasa ada benjolan, perabaannya itu dari mulai sini Bu, bawa ke tiang. Ini semua daerah payudara nih. Sampai 4 jari di bawah tulang belikat yang bersama mandi. Di bawah sini. Itu lakukan sadari Bu, begini secara 3 jari begini, bisa berputar, bisa turun gini. Nanti ibu-ibu tiap bulan bikin gini lama-lama terasa. Kalau dulu nggak ada benjolan, kok sekarang ada benjolan menetap. Itu dilakukannya 7 hari setelah menstruasi sampai 10 hari setelah menstruasi. Kalau ibu-ibu udah menopause gimana ya? Kan banyak yang udah menopause, termasuk saya. Jadi kita lakukannya tanggal yang sama aja. Terima pensiunan tanggal berapa? Ayo, terima pensiunnya tanggal berapa? Tanggal 28 lah. Tanggal 28 tiap bulan habis terima pensiunan. Alhamdulillah, mulai sadari kan gitu ya. Kalau ada, jadi tiap tanggal yang sama. Itu kalau untuk ibu-ibu yang sudah menopause. Saya kira itu Bu, ibu-ibu pasti punya cucu ya? Iya. Punya anak perempuan ya? Iya. Punya teman perempuannya? Iya. Nah, itu semua kasih tahu tentang sadari itu ya. Kemudian juga kanker payudara bisa kena pada laki-laki. Ada sekarang kecenderungannya meningkat. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Kami juga punya mobil mamografi yang bisa melakukan sadari. Tadi saya udah bilang sama Bapak Ibu dari Astra, mungkin mobil itu juga bisa kita kerjasamakan untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat. Ya Bu, terima kasih banyak. Selamat bekerja
beraktivitas, membina masyarakat. Ini lagi belajar nih tentang kesehatan. Pilar keberapa? Dari Astra punya CSR. Ada berapa pilarnya Astra? Apa aja? Siapa yang tahu? Wah, ibu kemari bu. Mana tasnya? Mana Ferry? Tas. Ada gelang. Ayo bu, maju bu. Ibu namanya siapa? Saya namanya Ibu Darlina Siregar. Ya Bu, dari KBA Pinang, Tangerang, Posyandu Dahlia. Tepuk tangan dulu. Karena kita dibina oleh Astra, tentunya kita harus tahu apa saja program-program Astra dan perlu kita sebarluaskan. Ini lucunya Astra ini apa? Sampai ke daerah-daerah yang terpencil, terluar, tertinggal, nggak ada hubungan sama pabriknya, nggak ada hubungan sama jualannya, tapi peduli kepada masyarakat Indonesia. Kemudian juga bulan kemarin sebelum puasa dari Pinang juga kita ada wakil yang mendongeng dari pendidikan, ada wakil dari KBA Pinang juga. Nah, aduh hebat ya. Jadi KBA itu apa artinya? Kelompok Berseri Astra. Yes. Bukan keluarga besar Adri ya. Kampung Berseri Astra. Kampung Berseri Astra. Sekarang ini katanya kampungnya udah lebih dari 500 bu. Orang Medan bilang kan Siregar ya? Iya Bu. Ngeri kali kata orang Medan kan. Ibu saya kasih gelangnya. Mudah-mudahan ibu tetap sehat. Ya amin, terima kasih. Kami itu mensosialisasikan pentingnya sadari. Kita ke Pinang juga sudah 2 kali, mobil Mamo sudah 2 kali Bu. Oh iya benar. Kita sudah 2 kali. Kabupaten Tangerang ya? Kota Tangerang. Kota Tangerang ya. Iya, dari Pinang Gria. Kasih Bu. Satu pertanyaan lagi boleh ya? Sadari itu dilakukan kapan? 1 bulan. Untuk satu orang aja, satu orang. Duduk sana. Nggak dengar. Ya betul sini Bu, 7 hari sampai 10 hari setelah menstruasi hari pertama. Ini semuanya jago semua, tapi gelangnya tinggal 1. Jadi mohon izin ya 1 ya Bu. Hebat Pak, kalau PKK sih udah bener aja deh pokoknya. Pembina PKK tuh udah bener banget gitu ya. Karena beliau-beliau ini memang ada di tengah masyarakat ya. Dan ibu-ibu handal yang gak pernah mikir waktu. Bekerja untuk lingkungannya. Namanya siapa Bu? Susi dari mana? PT Pama. PT Pama di daerah mana? Daerah kawasan industri Pulau Gadung. Oh daerah Pulau Gadung. Waduh, udah bikin apa aja Bu? Untuk ini, untuk kegiatan sama Astra ini. Kegiatannya, kelompoknya? Oh, posyandu. Banyak ilmu yang didapat ya? Banyak banget. Oh iya. RPTRA-nya masih ada? Oh iya, titip ya Bu, itu RPTRA memang program pemerintah untuk kegiatan. Kemudian anak-anak bermain. Ya. Mudah-mudahan RPTRA-nya terus bisa hidup. Karena itu termasuk program yang memang kita harus puaskan. Oh gitu. Alhamdulillah, ayo Ibu. Kita berbuat banyak untuk masyarakat sekitar kita. Nih, Bu, selamat pakai. Mudah-mudahan Ibu sehat. Semua yang di sini sehat. Tidak termasuk 8 satu kena cancer, enggak. Jadi wakili mas saya. Ya, waktu itu ya. Terima kasih ibu-ibu. Sekian dulu. Kami telah menyita waktu. Dokter, maaf dok. Sudah menyita waktu dokter. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi inisiasi kader gizi. Nah,
Apa sih inisiasi kader gizi? Ada yang tahu? Enggak. Langsung semua enggak. Oh, belum ya, belum. Oke. Nah, sekarang kita akan mengetahuinya di sini. Oke. Ya, inisiasi kader gizi. Nah, inisiasi itu apa? Inisiasi itu adalah suatu tindakan untuk memulai atau proses yang dimulai atau diperkenalkan. Jadi suatu tahap awal. Nah, sedangkan kader, kalau kader ibu-ibu udah tahu lah ya, orang atau kumpulan orang yang dibina oleh suatu lembaga yang bertugas untuk membantu organisasi tersebut. Jadi ibu-ibu kader di sini itu adalah orang-orang yang terpilih yang bertugas untuk menyampaikan nanti suatu informasi kepada masyarakat gitu. Nah, sedangkan gizi itu adalah zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya. Jadi, inisiasi kader gizi itu adalah sebuah tindakan yang diperkenalkan oleh orang atau kumpulan orang yang telah dibina untuk menyampaikan informasi mengenai gizi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu manusia. Nah, dalam hal ini, ibu-ibu di sinilah yang nantinya akan menyampaikan informasi mengenai masalah gizi. Ibu-ibu di sinilah yang hadir pada hari ini yang akan dilakukan inisiasi kader gizi. Seperti itu. Nah, kenapa kok dilakukan inisiasi kader gizi? Karena dilihat dari latar belakang ini. Pertama, penerapan gizi seimbang pentingnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, bagaimana sumber dayanya itu akan berkualitas kalau status gizinya di masyarakat itu tidak terpenuhi. Nah, maka dari itu pentingnya dilakukan inisiasi kader gizi ini untuk memberikan informasi status gizi yang tepat kepada masyarakat. Lalu peningkatan gizi seimbang di masyarakat belum optimal. Terasa ya, tadi sudah dilakukan review oleh Dokter Dani bahwa masalah yang ada di setiap posyandu rata-rata itu adalah masalah gizi. Betul? Oke. Ya, rata-rata bayi kurang gizi, berat badannya kurang, terus di bawah garis merah, stunting. Ada yang tahu stunting? Oke. Iya, stunting itu sangat tinggi. Stunting, terus banyak juga remaja yang memang mereka anemia. Nah, itu semua harus diperhatikan oleh ibu-ibu kader semua, gitu. Nah, terus juga ada undang-undang. Ada undang-undang nomor 36 tahun 2009 yang mengatur tentang peningkatan gizi, mutu dan gizi. Lalu undang-undang nomor 18 tahun 2012 yaitu tentang pangan. Sehingga masyarakat harus tahu nih gimana cara meningkatkan status gizinya, mutu pangannya, kayak makan yang baiknya harus kayak gimana, seperti itu. Nah, ditambah lagi pada saat ini Indonesia itu sedang mengalami masalah gizi ganda. Ya, gizi ganda itu di mana status gizi masyarakat itu mengalami dua masalah gizi sekaligus dalam waktu yang bersamaan, yaitu gizi kurang dan gizi lebih. Banyak anak-anak balita pada saat ini yaitu mereka mengalami gizi yang kurang atau kurus dan gizi lebih, kemudian obes gitu. Nah, berdasarkan riset kesehatan dasarnya tahun 2010 dilihat dari indikator IMT, indeks mass tubuh per usia, anak usia 6 sampai 12 tahun dengan kategori sangat kurus itu masih 4,6%. Nah, sedangkan 26,4 anak usia sekolah mengalami anemia berdasarkan Departemen Kesehatan 2013. Nah, jadi penting sekali informasi-informasi yang akan kita berikan kepada masyarakat mengenai status gizi agar balitanya tumbuh sehat. Dan pada saat nanti prosesnya ketika ibu itu hamil, dia tidak mengalami anemia dan proses pertumbuhannya itu semakin bagus dan kualitas sumber daya manusianya lebih bagus lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang bagus. Ya, berkualitas. Oke, ini upaya yang akan dilakukan.
Pertama, upayanya itu perbaikan pola konsumsi makanan. Kenapa? Karena kalau misalkan pola konsumsi makanannya tidak bagus, tidak diperhatikan, yaitu berpengaruh lagi ke status gigi. Status giginya tidak bagus akan berpengaruh ke proses pertumbuhannya dan kualitas sumber dayanya itu sendiri. Seperti itu. Lalu perbaikan perilaku sadar gigi. Kenapa perbaikan perilaku sadar gigi itu penting dan itu harus dilakukan? Ada yang tahu? Oke. Ya, pola makan. Betul. Oke, perbaikan perilaku sadar gigi itu penting diketahui oleh masyarakat, khususnya untuk masyarakat wilayah posyandu ibu-ibu masing-masing. Iya, di wilayah masing-masing yang ibu-ibu bina. Ya, lingkupnya. Kenapa? Yaitu karena kalau misalkan masyarakatnya tidak tahu tentang gizi, tidak tahu tentang status giginya dan masih belum sadar tentang apa sih pentingnya status gigi untuk kesehatan. Nah, banyak masalah nanti yang akan timbul. Fasting, kurus, obes, stunting, anemia pada ibu hamil, kek pada ibu hamil, seperti itu. Bahkan ketika anak itu lahir nanti dan status gizinya tidak terpenuhi, dia akan berpengaruh ke prestasi belajar. Oke, lalu aktivitas fisik dan kesehatan. Aktivitas fisik berupa olahraga, lalu peningkatan akses dan mutu pelayanan gigi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Jadi, kenapa dilakukan upaya peningkatan akses dan mutu pelayanan gigi sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi? Oke, zaman sekarang siapa yang nggak kenal media sosial? Ya, hampir semuanya kenal dengan media sosial, ya kan? Bahkan media sosial itu sudah merambah ke daerah-daerah terpencil. Ya. Nah, oleh karena itu sangat penting sekali kita memberikan informasi menggunakan kemajuan teknologi dan kemajuan ilmu. Kayak misalkan gini, beberapa hari kemarin atau yang udah dikunjungi dari pihak Astra sudah diberikan materi pelatihan tentang Instagram belum? Nah, sudah. Nah, oke. Di sini kita bisa masuk kayak kenapa Instagram? Kenapa media sosial? Yaitu karena dengan media sosial kita bisa memberikan informasi-informasi mengenai masalah gigi kepada masyarakat. Rata-rata sudah pada punya akun Instagram masing-masing dari setiap KBA atau posyandu? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, nanti jangan lupa ya, setelah ini dipersiapkan satu akun untuk masing-masing setiap posyandu. Jadi nanti setiap kegiatan itu di-share kegiatannya. Atau ketika ada informasi nih, ada ilmu tambahan setelah mengikuti pelatihan, itu nanti di-share ilmu-ilmunya. Jadi biar masyarakat juga tahu. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, kadar G. Apa itu kadar G? Oke, bagus. Good. Ya, keluarga sadar gizi. Keluarga sadar gizi yaitu keluarga yang setiap anggotanya menerapkan perilaku gizi yang baik. Jadi, sebuah keluarga itu dikatakan bagus ketika keluarganya itu menerapkan perilaku sadar gizi. Nah, ini 5 perilaku sadar gizi dalam keluarga. Yang pertama, menimbang berat badan secara teratur. Kenapa harus secara teratur? Karena kalau misalkan menimbangnya tidak teratur, kita tidak tahu nanti ketika dia berat badannya berlebih atau berat badannya kurang itu di mana, sehingga tidak terpantau. Seperti itu. Lalu memberikan ASI eksklusif. Nah, ini memberikan ASI eksklusif itu untuk ibu yang baru melahirkan. Kenapa harus ASI eksklusif? Nggak ada. Ya, apa lanjut dulu ya. Oke. Lanjut dulu ya.
Oke, kenapa memberikan ASI eksklusif? Yaitu karena tadi bagus jawabannya. Kekebalan tubuhnya lebih bagus, gitu. Nah, selain kekebalan tubuh, tingkat kecerdasannya juga lebih bagus anak yang diberikan ASI eksklusif, gitu. Lalu makan beraneka ragam makanan. Nah, jadi pada menu kadar gizi ini, keluarga sadar gizi ini diterapkan menu makan beraneka ragam. Jadi nggak hanya makanan pokok, misalkan nasi, lauk, sayur hanya ini aja, seperti itu. Jadi nanti itu beraneka ragam. Lalu menggunakan garam beriodium selalu ya, garam beriodium ini. Lalu balita, ibu nifas minum vitamin A. Kenapa? Karena yaitu untuk bayi, untuk balita untuk ketahanan tubuhnya, sedangkan untuk ibu nifas untuk melancarkan proses ASI-nya. Dan untuk bumil dia harus minum tablet tambah darah sesuai anjuran. Kenapa? Kenapa ibu hamil harus minum tablet FE? Dan itu sangat penting. Oke, supaya tidak kekurangan darah. Ya, supaya tidak kadar darahnya itu dia tidak rendah atau tidak kurang. Sebenarnya kadar darahnya bukan kurang darah. Ya. Ya, jadi sesuai anjuran yang diberikan. Oke. Nah, siapa kadar pendamping keluarga itu? Kadar pendamping keluarga, ya ini ibu-ibu kader di sinilah yang akan menjadi pendamping kader keluarga itu sendiri. Makanya pada saat ini ibu-ibu itu dipersiapkan agar ibu-ibu bisa memberikan informasi-informasi mengenai masalah gizi yang ada di masyarakat dan diharapkan nanti bisa merubah perilaku hidup masyarakat agar status gizinya lebih bagus, pola hidupnya lebih bagus lagi mengenai status gizinya. Seperti itu. Nah, ya ini tambahan bentar berarti ya. Oke, lalu pendampingan keluarga. Nah, kenapa harus dilakukan pendampingan keluarga di sini? Yaitu karena untuk upaya membimbing, memberikan semangat, nasihat, dan kemudahan kepada keluarga sasaran yang mengenai dan mencegah untuk mengatasi masalah gizi yang dihadapinya. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali ketika dilakukan pembimbingan, lalu dilakukan diberikan semangat, nasihat untuk keluarga yang memang masalah gizinya sangat kurang. Seperti itu. Tujuannya untuk apa sih dilakukannya pendampingan keluarga ini? Tujuannya yaitu agar ibu-ibu atau masyarakat yang memiliki balita, mereka rutin untuk datang ke posyandu secara teratur. Itu. Kenapa harus secara teratur? Karena kalau tidak teratur, pemantauan berat badannya kita tidak akan mengetahui dia status gizinya bagus atau buruk, kita nggak tahu. Makanya harus teratur. Seperti itu. Nah, apalagi kalau bayi balitanya itu BGM, bawah garis merah. Nah, itu sangat menjadi perhatian sekali. Lalu balita yang tidak naik berat badannya 2 kali berturut-turut, itu juga sama. Lalu balita yang sakit atau gizi buruk. Nah, kalau misalkan ada beberapa bayi BGM, terus bayi gizi buruk, bayi yang 2 kali ditimbang tidak naik berturut-turut. Nah, usahakan untuk lapor atau dibawa ke Polides atau Puskesdes. Seperti itu. Iya. Karena itu harus butuh tindakan segera. Kalau misalkan tetap dibiarkan, karena awal misalkan sudah diberikan informasi kepada ibu kader, udah diberikan informasi, tapi keluarganya masih kayak gitu kan, belum masih sadar juga. Yang mau nggak mau dilakukan kunjungan ulang. Kalau masih masih belum sadar juga, kita koordinasi ke pihak pelayanan kesehatan atau bidan desanya atau juga ke pihak puskesmas. Kita datengin ke keluarganya seperti itu. Nah, kalau udah kita usahakan seperti itu, namun masih juga mau nggak mau kita tarik lagi yang lebih atas untuk ngajak ibu tersebut atau keluarga tersebut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti itu. Nah, lagi-lagi ASI eksklusif. ASI eksklusif lalu makan beraneka makanan, beraneka ragam, menggunakan garam beriodium, dan
kapsul vitamin A untuk bayi, untuk balita, ibu nifas, dan tablet tambah darah untuk ibu hamil sesuai anjuran yang diberikan. Oke, ini tujuannya. Selanjutnya. Nah, sasarannya siapa aja? Sasaran untuk inisiasi kader gizi ini. Nanti yang akan ibu-ibu kader lakukan yaitu mendata keluarga dengan balita yang sangat kurus atau BB tidak naik 2 kali berturut-turut, lalu bayi BGM, balita, dan gizi buruk pasca rawat inap. Jadi setelah dirawat inap, bayi yang menderita gizi buruk setelah rawat inap dan keadaannya masih seperti itu masih menjadi perhatian. Seperti itu. Lalu keluarga dengan bumil sangat kurus dan anemia. Itu sasarannya. Dan yang terakhir, keluarga yang mempunyai bayi 0 sampai 6 bulan. Kenapa keluarga yang memiliki bayi 0 sampai 6 bulan? Karena pada tahap ini kita bisa memantau status gizinya. Ketika bayi 0 sampai 6 bulan, oke. Kalau misalkan dia diberikan ASI eksklusif, tidak terlalu khawatir. Tapi kalau misalkan pada saat usia 0 sampai 6 bulan dia sudah diberikan MPASI, nah bagaimana? Bisa aja dia nanti obes atau status giginya tidak seimbang. Seperti itu. Langkah pendampingan keluarga. Oke. Nah, di sini langkah pendampingan keluarga. Di sini ada 4 poin langkah pendampingan keluarga. Yang pertama itu persiapan, lalu yang kedua pelaksanaan, yang ketiga tindak lanjut dan evaluasi. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk langkah pertama? Yang pertama yaitu kita data dulu, data keluarga yang menjadi sasaran kita. Yang tadi itu, yaitu bayi yang keluarga yang memiliki balita BGM yang 2 kali tidak naik berturut-turut, terus ibu hamil dengan anemia, kurus. Nah, itu. Lalu membuat jadwal dan kesempatan kunjungan rumah pada keluarga. Jadi selain kita langkah awal itu kita mendata, lalu kita buat jadwal untuk melakukan kunjungan rumah. Rata-rata ibu yang memiliki atau keluarga yang memiliki bayi dengan status gizi yang tidak bagus itu jarang ke posyandu. Betul? Ya. Nah, oleh karena itu makanya didata lalu kita lakukan kunjungan ke rumahnya. Mau nggak mau kita harus melakukan pendekatan kepada keluarganya untuk memberikan informasi masalah gizi. Gitu. Lalu menyiapkan perlengkapan. Perlengkapannya itu ya berupa pencatatan atau alat peraga. Kenapa alat peraga? Alat peraga ini nanti apa aja? Kayak alat peraga itu kayak misalkan berupa gambar atau poster mengenai masalah gizi itu. Seperti itu. Nah, pelaksanaannya itu yaitu kunjungan rumah secara berkelanjutan. Jadi ketika bayi itu kurang gizi hanya dilakukan 1 kali kunjungan, nah itu nggak bagus. Nah, baiknya berkelanjutan memberikan informasinya. Jadi misal pada tahap awal bayi itu kurus atau BGM 2 kali ditimbang tidak naik secara berturut-turut. Langkah awal kita sudah melakukan kunjungan rumah. Oke. Ketika dilakukan kunjungan rumah, keluarganya bilang, iya Bu, baik, nanti kami akan melakukan penimbangan ke posyandu. Nah, ketika keluarganya bilang, iya baik, nah, kemungkinan pada posyandu selanjutnya, dia nggak datang. Kita harus melakukan lagi, kunjungan ulang lagi. Jadi tidak hanya melakukan kunjungan itu 1 kali, ya. Oke. Minimal sampai dia mau melakukan pemeriksaan bayinya itu atau mau melakukan sadar gizi untuk keluarganya. Seperti itu. Lalu memberikan nasihat gizi sesuai permasalahan yang dihadapi. Jadi ketika kita melakukan kunjungan rumah, kita lihat sebelumnya karena kita sudah data, kita lihat dulu masalah gizi yang ada di keluarga ini itu apa. Jadi penyampaiannya itu terfokus, tidak melebar kemana-mana.
gitu. Ketika keluarganya atau bayinya itu mengalami stunting, pendek, nah informasi apa yang harus kita berikan? Seperti itu. Lalu mengantarkan kasus rujukan apabila diperlukan. Ketika bayinya sudah gizi buruk, mau nggak mau kita harus melakukan rujukan. Kita harus bisa mengantarkan keluarga tersebut ke pelayanan kesehatan. Seperti itu. Nah, tindak lanjut dari masalah ini apa? Kita lakukan diskusi kepada keluarganya mengenai masalah gizi. Selain diskusi, bisa juga kita melakukan penyuluhan. Ya, kita melakukan penyuluhan mengenai masalah gizi yang memang ada di wilayah tersebut. Kita melakukan penyuluhan, lalu kita minta datang orang pelayanan kesehatan atau dari puskesmas untuk melihat prosesnya. Kayak misalkan nanti pada saat sudah dilakukan penyuluhan, sudah ada data, lalu dihadiri oleh orang puskesmas, kan bisa diberikan pelayanan kesehatan seperti itu. Lalu bekerja sama dengan Toma Toga. Toma itu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh LSM dan donatur. Kenapa kita membutuhkan kerjasama dengan Toma Toga dan LSM seperti ini? Kenapa? Kenapa kegiatan tersebut? Oke. Ya, betul Bu jawabannya. Supaya proses yang kita jalankan, kita rencanakan, proses penyuluhan itu berhasil. Gitu. Karena rata-rata kalau sudah terjun ke lapangan yang memiliki bayi BGM kurus, stunting seperti itu, mereka itu agak susah. Jadi mau gak mau kita harus melibatkan mereka semua, ya, agar mau diajak untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian setelah kita melakukan penyuluhan, setelah kita bekerja sama dengan Toma Toga dan tokoh LSM lainnya atau donatur, kita lakukan evaluasi, gitu. Evaluasinya yaitu mencatat perubahan keadaan gizinya. Jadi ketika kita sudah lakukan, apakah ada perubahan? Ketika ada perubahan, berarti yang kita lakukan itu berjalan dengan baik. Tapi ketika tidak ada perubahan, kita harus evaluasi lagi. Sebenarnya apa yang salah? Apa yang kurang? Oke. Next. Tips kadar pendamping saat kunjungan rumah. Nah ini tipsnya yaitu bersikap sopan dan ramah. Ya udah pasti di sini ibu-ibu sudah memiliki sikap ini. Lalu mengucapkan salam dan menyapa dengan santun. Langkah awal yang kita lakukan yaitu ini. Kemudian memperkenalkan diri ke ibu, assalamualaikum misalkan, selamat perkenalkan saya ibu kader dari daerah mana, seperti itu. Kemudian sabar. Kenapa sabar penting? Karena kalau tidak sabar ya nanti orang yang akan kita ajak dia tidak akan mau, lalu tidak menggurui atau tidak menjudge sesuatu itu kepada keluarga itu, tidak menekankan, lalu menepati janji. Kemudian next. Oke. Cara wawancara keluarga sasaran diawali dengan obrolan ringan sampai sedang, lalu pertanyaan sederhana dan mudah dimengerti, bahasanya sesuai dengan yang ibu-ibu lakukan sehari-hari. Ya, pertanyaan meliputi 5 perilaku kadar gizi yang tadi. 5 perilaku yang tadi itu, yang menimbang BB secara teratur, terus memberikan eksklusif, yang itu. Lalu bahasa ungkapan yang lebih sopan, mewawancari kesibukan responden, kayak misalkan ketika kita datang, ibunya sedang sibuk atau keluarganya sedang sibuk. Oke, kita atur lagi jadwal lagi. Kita atur jadwal, kita rencanakan lagi kunjungan berikutnya. Kemudian bila memungkinkan dapat diselingi dengan nasihat gizi yang diperlukan.
Nasihat gizi yang misalkan nanti ibu-ibu sudah dapatkan kayak misalkan status gizi seperti ini harusnya diberikan ini gitu. Lalu diakhiri dengan rencana kunjungan berikutnya. Nah ini jadi continuum of care, berkelanjutan, tidak hanya satu kali. Next. Nah ini udah ada yang tahu ini ya. Oke, jadi sangat besar sekali, German. Nah, ini pedoman gizi seimbang dari Kemenkes. Jadi ini yang sudah diperbaiki. Sekarang tumpengnya seperti ini, tumpeng gizi seimbangnya, yaitu ada aktivitas fisik, yaitu olahraga, minum air putih 8 gelas, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini pedoman gizi seimbang. Jadi salah satu sarana pendidikan dan penyuluhan gizi ke arah pola hidup sehat dan sadar gizi. Nah, ini akibat gizinya tidak seimbang, yaitu ketika anak belajar dia akan cepat ngantuk, prestasinya tidak sesuai atau tidak memuaskan biasanya. Lalu nih gizi buruk, gizi lebih, stunting, pendek atau pertumbuhan tinggi badannya itu tidak sesuai dengan anak-anak seusianya. Seperti itu. Oke, ini anak balita yang mengalami masalah gizi. Ini masih sangat tinggi di tahun 2012. Pendek, stunting masih sangat tinggi. Kemudian, nah, ini perkembangan pedoman gizi seimbang. Ya, perubahannya dari tahun 1950-an sampai 2014 ini terus diganti. Jadi pemerintah selalu memperbaiki menu-menu gizi seimbang untuk masyarakatnya. Nah, ini sekarang yang menjadi pedoman kita di tahun 2014 sampai sekarang, yaitu tumpeng gizi seimbang pada konsumsi sehari-hari untuk masyarakat. Ya, jadi semua ada batasannya. Penggunaan garam, gula, minyak itu semua ada batasannya untuk konsumsi sehari-hari. Ditambah aktivitas fisik. Nah, ini piring makan. Jadi seperti ini. Makanan pokok, sayur, buah-buahan, dan lauk itu secukupnya, jadi tidak berlebihan. Selanjutnya, kembali. Oke, perbedaan 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang. Karena sebelum gizi seimbang itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Nah, pada saat 4 sehat 5 sempurna ini lebih menekankan bahwa minum susu itu adalah penting dan itu penyempurna. Iya tidak? Ya. Nah, pada saat sekarang ini untuk gizi seimbang bahwa susu itu sebenarnya tidak menjadi tidak menjadi menu utama untuk penyempurna. Jadi untuk susu ini kita bisa ganti dengan makanan yang dengan kandungannya itu sama, seperti daging. Di situ ada susu, telur. Lanjut. Nah, ini gizi seimbang. Gizi akan seimbang ketika asupan zat gizi itu sama dengan kebutuhan zat gizi yang kita butuhkan. Oke, 5 menit lagi, lanjut. Nah, gizi tidak seimbang yaitu asupan zat gizi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan zat gizi. Jadi ini kurus, ya. Karena ya kebutuhan zat gizinya lebih besar dibandingkan asupan yang dibutuhkan. Lanjut. Oke, gizi lebih atau gizi tidak seimbang. Nah, di sini asupan zat gizinya lebih besar dibandingkan kebutuhan. Seperti itu. Lanjut. Kembali. Ini daur hidupnya.
Wanita usia subur kekurangan energi kronik, ketika dia akan melahirkan, dia hamil dengan kenaikan berat badannya rendah, dia akan melahirkan gizi janin tidak baik. Nah, ketika dia melahirkan gizi janin tidak baik, otomatis berat badan lahir rendah. Kalau misalkan pada saat berat badan lahir rendah dia tercukupi nutrisinya, diberikan ASI eksklusif, status gizinya mungkin akan bisa lebih baik. Tapi ketika tidak terpenuhi, dia diberikan susu formula atau yang lainnya, perkembangannya tidak sesuai, bisa juga mengakibatkan penyakit resiko tinggi, itu penyakit kronis pada usia dewasa. Lalu, prosesnya seperti ini. Ketika pada saat bayi tidak tercukupi, pada masa balita pun tidak akan bagus prosesnya. Sehingga pada saat nanti dia remaja dan usia sekolah, dia akan mengalami gangguan pertumbuhan. Kembali lagi, ketika memang dari awalnya tidak tercukupi, dari 1000 hari pertama kehidupannya tidak tercukupi, akan bermasalah ke depannya. Pada saat dia bayi, balita, pada saat sekolah maupun menanjak remaja, ketika nanti dia hamil lagi, tidak akan bagus prosesnya. Bahkan nanti pada saat usia lanjut kurang gizi, itu akan banyak masalah yang dihadapinya. Oke, lanjut. Oke, ini 4 pilar gizi seimbangnya. Mengonsumsi pangan beraneka ragam, lalu membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan berat badan normal. Oke, pola pikir yang harus dilakukan yaitu ini, ketika kita akan menyampaikan konseling informasi edukasi, pertama pikirkan dulu tentang pesan gizi yang akan kita sampaikan, lalu strategi yang tepat yaitu seperti apa, dan implementasi berbasis masyarakatnya, penerapan berbasis masyarakatnya, sehingga dengan adanya 3 proses ini kita mengharapkan terjadinya perubahan perilaku pada masyarakat. Oke. Lanjut. Nah, pesan khusus gizi seimbang sini, ini yang penting. Nah, nanti pada saat di lapangan, pesan khusus yang harus dilakukan yaitu ini untuk ibu hamil. Ya, untuk ibu hamil biasakan mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak. Jadi tidak ada batasan makanan untuk ibu hamil. Begitu. Lalu batasi mengonsumsi makanan yang mengandung garam tinggi. Kenapa? Kenapa harus dibatasi mengandung garam tinggi? Ya. Ya, betul. Karena pada saat ibu hamil, tekanan darahnya itu seharusnya tidak naik. Kalau dia naik, itu harus waspada. Seperti itu. Lalu minumlah air putih yang lebih banyak. Batasi minum kopi. Kenapa harus dibatasi minum kopi? Ya, batasi minum kopi karena kopi itu mengandung kafein. Gitu. Kenapa kok dibatasi? Gitu. Kayak misalkan ini, rata-rata ibu hamil tidak hanya kopi yang mengandung kafein, teh juga mengandung kafein. Ketika dia habis makan, dia minumnya sama teh. Nah, itulah kenapa banyaknya ibu hamil itu mengalami anemia. Karena proses penyerapan nutrisinya itu terhambat oleh kafein. Jadi nanti ketika ibu hamil diwawancarai atau ditanya, ibu biasanya makan atau sesudah makan minumnya pakai apa? Kalau pakai teh, usahakan minumnya pakai air putih. Gitu. Kenapa? Jangan pakai kopi, teh, susu. Ya, karena itu dia akan menghambat. Kalau mau lebih cepat proses nutrisinya masuk, pakai air jeruk. Ya. Pakai gula secukupnya. Jangan terlalu berlebihan.
Oke, nah ini untuk ibu menyusui. Untuk ibu menyusui hampir sama, yaitu biasakan mengonsumsi aneka ragam pangan yang lebih banyak, kemudian minum air putih yang lebih banyak juga, sama. Batasi konsumsi kopi, untuk kopinya. Nah, untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan melakukan IMD pada saat proses dia dilahirkan. Lalu berikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan, lagi-lagi ASI eksklusif gitu. Nah, lalu anak usia 6 sampai 24 bulan sampai 2 tahun. Lanjutkan pemberian ASI sampai umur 2 tahun. Seperti itu. Lalu berikan makanan pendamping ASI, MPASI pada usia yang tepat setelah 6 bulan itu. Oke, lanjut. Nah, anak usia 2 sampai 5 tahun. Biasakan makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam bersama keluarga. Kenapa harus bersama keluarga? Good. Ya, supaya pendekatan keluarganya itu bagus. Karena di zaman sekarang ini banyak anak yang bisa dikatakan tidak dekat dengan keluarga, ya, tidak dekat dengan kedua orang tua, gitu. Ya biasanya ketemu hanya yaitu sekolah, pergi dan pulang ya udah, terus habis itu tidur, gitu kan. Nah, lalu perbanyak konsumsi kaya protein seperti ikan, telur, susu, tempe, tahu, dan menu-menu yang lainnya. Kemudian perbanyak konsumsi sayur dan buah-buahan secukupnya. Anak usia 6 sampai 9 tahun biasakan makan 3 kali sama. Kemudian biasakan konsumsi ikan dan sumber protein lainnya sama. Lalu perbanyak konsumsi sayur dan cukup buah-buahan. Biasakan membawa bekal makanan dan air putih dari rumah. Kenapa? Harus bawa bekal dari rumah sebaiknya. Iya, lebih sehat, lebih bersih karena langsung dimasak kan sama ibunya. Kalau misalkan tidak ada bahan pengawet. Oke. Ini hindari merokok. Selanjutnya, bentar lagi ya. Udah habis gitu ya. Nah, untuk remaja putri dan calon pengantin sama, biasakan makan aneka ragam makanan dan banyak makan sayur hijau dan buah-buahan yang berwarna. Kenapa harus makanan sayuran hijau? Karena di makanan sayuran hijau itu banyak mengandung zat besi untuk menghindari terjadinya anemia pada saat remaja. Oke, lanjut. Untuk dewasa sama. Lanjut. Terakhir, untuk usia lanjut, biasakan konsumsi makanan sumber kalsium seperti ikan dan susu. Lalu biasakan konsumsi makanan berserat, minum air putih sesuai kebutuhan, tetap melakukan aktivitas fisik yaitu olahraga seperti jalan santai, batasi mengonsumsi makanan berkadar gula, garam, lemak, dan berminyak yang tinggi. Nah, itu karena rata-rata kalau udah lanjut lebih suka asin, gula, lemak. Oke. Sekian.